Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dengan saya Bapak Nanang Kosim. Kita akan mempelajari tentang Al-Quran Hadis. Dan untuk bab kali ini kita akan mempelajari tentang Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah. Untuk itu silakan nanti disimak baik-baik videonya. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Mari sebelum kita mulai, kita awali bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita simak baik-baik videonya. Yuk. Ya, kita memasuki bab yang pertama yaitu tentang Al-Quran adalah wahyu Allah. Apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian dari Al-Quran menurut para ulama, baik dari segi bahasa maupun dari segi istilah. Kita lanjutkan tentang pengertian Al-Quran. Yang pertama secara bahasa atau etimologi. Menurut ulama Al-Hyani, bahwasanya Al-Quran adalah bentuk benda atau bentuk kata benda, yaitu masdar dalam bahasa Arab, itu yang berarti membaca karena berasal dari kata qara'a, yaitu kata kerja. Kemudian ditasrifkan menjadi qara'a yaqra'u Qur'anan. Nah, di sini Qur'anan, di sini artinya apa? Baca, bacaan atau sesuatu yang dibaca. Jadi Al-Hyani mengatakan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah bacaan, berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Selanjutnya menurut Al-Asy'ari, kata Quran berasal dari lafadz corona. Corona di sini bukan virus ya, tapi corona di sini berarti menggabungkan sesuatu dengan yang lain. Ini didasarkan pada kenyataan bahwasanya surat-surat, ayat-ayat, huruf-huruf Al-Quran itu saling beriringan dan saling digabungkan menjadi sebuah mushaf, yaitu Al-Quran. Adalah Al-Fara'. Al-Fara' mengartikan bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata qara'inun yang merupakan bentuk jamak dari kata qarinah. Qarinah di sini artinya adalah petunjuk atau indikator. Nah, pendapat ini itu didasarkan pada kenyataan bahwasanya ayat-ayat Al-Quran itu saling membenarkan antara satu dengan yang lainnya. Itu menurut Al-Fara'. Dan yang keempat, menurut Az-Zujaj, bahwasanya Al-Quran itu berasal dari kata sifat, yaitu Al-Qur'u. Al-Qur'u di sini bisa diartikan Al-Jam'u. Kemudian mengikuti susunan pola atau wazan fu'lanun, maka menjadi apa? Qur'anun. Qur'anun di sini diartikan sebagai al-jam'u atau kumpulan. Nah, pendapat ini itu karena apa? Karena Al-Quran terdiri dari kumpulan surat-surat, ayat-ayat yang memuat kisah-kisah, kemudian perintah dan juga larangan. Kemudian pendapat ini juga didasarkan karena memang Al-Quran mengumpulkan inti dari sari-sari kitab yang diturunkan kepada para nabi sebelum Nabi Muhammad, ya, seperti Zabur, Taurat, dan Injil. Dari segi bahasa, yaitu menurut Asy-Syafi'i atau lebih dikenal dengan Imam Syafi'i, beliau berpendapat bahwasanya kata Al-Quran itu adalah isim alam atau nama asli. Jadi benar-benar asli, Al-Quran.
bukan dari kata bentukan yang lain. Seperti apa? Seperti kitab-kitab yang terdahulu, seperti Zabur, Taurat, Injil, itu kan tidak dari kata bentukan. Sehingga Imam Syafi'i berpendapat demikian. Pengertian Al-Quran dari segi istilah atau terminologi. Dan yang pertama yaitu dari Syekh Muhammad Khudari Baik. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran huwa lafzul Arabi. Jadi Al-Quran adalah lafaz atau firman Allah yang berbahasa Arab. Al-munazzalu ala Nabi Muhammad, dan diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Litadabburi wat tadzakkuri, untuk dipahami dan diingat isinya. Al-manqulu mutawatiran, dan disampaikan dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur atau berkesinambungan. Wa huwa madafatain, dan ditulis dalam sebuah mushaf. Al-mabdu bi suratil Fatihah wal mahtum bi suratin Nas, dan dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Jadi itu menurut Syekh Khudari Baik. Dan yang kedua, menurut Dr. Subhi Saleh, yaitu Al-Quran huwa al-kitab al-mu'jiz. Jadi kitab yang mengandung mukjizat. Al-munazzalu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-maktub fil masahif, yang ditulis dalam mushaf. Al-manqulu alaihi bitatur, yang disampaikan secara mutawatir atau berangsur-angsur atau berkesinambungan. Al-muda'abbadu bitilawatihi, dan bernilai ibadah bagi yang membacanya. Bitilawatihi, bagi yang membaca Al-Quran. Itu menurut Dr. Subhi Saleh. Dan yang terakhir, definisi atau pengertian Al-Quran dari Muhammad Abduh, yaitu Al-Kitabu huwal Quran al-maktubu fil masahif. Jadi Al-Quran adalah bacaan yang tertulis dalam mushaf. Al-mahfudhu fi sudur man ana bihifdhihi minal muslimin. Jadi terpelihara di dalam dada atau hati orang-orang yang menjaganya dengan menghafal, yakni orang-orang Islam. Jadi itu definisi dari Muhammad Abduh. Dari beberapa definisi tadi tentang Al-Quran, kita ambil kesimpulan bahwasanya Al-Quran itu apa sih? Yang pertama, bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah atau kalam Allah. Dan yang kedua, Al-Quran itu terdiri dari lafaz yang berbahasa Arab. Ya. Dan yang ketiga, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya, Al-Quran merupakan kitab Allah yang mengandung mukjizat bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril. Kemudian Al-Quran disampaikan secara mutawatir atau berkesinambungan. Tidak sekali disampaikan, ya, tapi berkesinambungan, berangsur-angsur. Dan selanjutnya Al-Quran kan bacaan yang mulia, dan membaca Al-Quran itu merupakan ibadah. Dan selanjutnya Al-Quran itu ditulis dalam mushaf yang diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Yang terakhir, Al-Quran itu senantiasa terjaga,
terpelihara kemurniannya dengan adanya orang-orang Islam yang menghafal Al-Quran. Jadi itu beberapa kesimpulan mengenai definisi dari Al-Quran atau pengertian Al-Quran. Semoga kalian kelak menjadi seorang hafidh dan hafidhah. Amin Allahumma amin. Demikian tadi pembelajaran Al-Quran hadis tentang pengertian dan definisi Al-Quran. Semoga bisa bermanfaat buat kalian. Meskipun di masa pandemi COVID-19, tetap semangat belajar, rajin belajar, dan tetap berdoa. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan kebersihan dengan cuci tangan, menggunakan sabun, menggunakan masker jika bepergian, dan terus semangat, senyum selalu. Saya akhiri, apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen.